Kisah mengharukan. Gadis yatim disiksa paman, dibuang di hutan, dirawat ular kobra. Sari adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Ia kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan tragis di jalan raya. Saat itu, Sari masih terlalu muda untuk memahami arti kehilangan secara mendalam. Namun ia merasakan kekosongan besar di hatinya. Orang tua Sari adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan kini ia harus menemukan tempat baru untuk melanjutkan hidup. Keluarga Paman Sari, Pak Joko, dan Bibi Ratih, mengambil alih tanggung jawab atas dirinya. Awalnya, Sari merasa lega karena tidak akan sendirian di dunia ini. Ia membayangkan bahwa tinggal bersama paman dan bibinya akan membawa kebahagiaan seperti yang ia rasakan saat bersama orang tuanya. Namun, harapan itu segera sirna ketika ia mulai menyadari bahwa rumah mereka bukanlah tempat yang penuh kasih sayang. Sejak hari pertama tinggal di sana, Sari langsung diberi tugas-tugas rumah tangga yang berat. Pagi-pagi sekali, ia harus bangun lebih awal daripada siapapun untuk membersihkan rumah, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga. Bibi Ratih seringkali memarahinya jika ada sesuatu yang kurang sempurna, bahkan hal-hal kecil seperti lipatan baju yang tidak rapi atau lantai yang belum cukup bersih. "Dasar anak malas, kamu pikir kita nggak capek kerja seharian?" bentak Bibi Ratih suatu pagi ketika Sari sedikit terlambat menyapu ruang tamu. Sari hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata agar tidak tumpah di depan mereka. Ia takut jika menangis, hukuman akan semakin berat. Pak Joko juga tidak kalah keras. Meski jarang bicara, ia seringkali menggunakan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan Sari. Suatu sore, ketika Sari tidak sengaja menjatuhkan gelas saat menyajikan teh untuk tamu, Pak Joko langsung menghampirinya dengan wajah marah. Tanpa basa-basi, ia mengangkat tangan dan menampar pipi Sari hingga gadis kecil itu terjatuh. "Dasar bodoh, kamu nggak bisa kerja apa-apa dengan benar," bentak Pak Joko, membuat tubuh Sari gemetar ketakutan. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu bahwa tangisan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Hari-hari Sari dipenuhi oleh pekerjaan rumah tangga tanpa henti. Ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bermain seperti anak-anak lain seusianya. Bahkan, ia sering dilewatkan saat keluarga itu makan bersama. Jika ada sisa makanan, barulah Sari boleh menyantapnya. Kadang-kadang, ia harus puas dengan nasi dingin dan lauk sisa yang sudah tidak layak dimakan. Meskipun begitu, Sari tetap berusaha bertahan. Ia berpikir bahwa mungkin, suatu hari nanti, paman dan bibinya akan melihat betapa keras ia bekerja dan mulai memperlakukannya dengan lebih baik. Namun, harapan itu semakin pudar seiring berjalannya waktu. Suatu malam, setelah seharian bekerja tanpa istirahat, Sari melakukan kesalahan fatal. Ketika sedang mencuci piring, ia tidak sengaja memecahkan salah satu gelas favorit Bibi Ratih. Gelas itu adalah hadiah dari teman dekatnya, dan Bibi Ratih sangat menyayanginya. Mendengar suara pecahan gelas, Bibi Ratih langsung datang dengan wajah murka. Kamu anak nakal. Apa kamu nggak bisa hati-hati sedikit?" bentaknya. Suaranya menggelegar di dapur kecil itu. Sari hanya bisa berdiri diam. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan, tetapi Bibi Ratih tidak mau mendengarkan. Pak Joko, yang mendengar keributan dari ruang tamu, segera masuk ke dapur. Melihat gelas pecah di lantai, wajahnya langsung berubah menjadi merah padam. "Cukup sudah," bentaknya. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Kamu nggak pantas tinggal di sini lagi." Tanpa memberikan kesempatan kepada Sari untuk membela diri, Pak Joko langsung mengambil sebuah tongkat kayu dan memukulinya berkali-kali. Sari menjerit kesakitan, tetapi tidak ada yang datang untuk menolongnya. Setelah beberapa saat, ia jatuh terkapar di lantai, tubuhnya lemah dan penuh luka. Esok paginya, Sari dibangunkan oleh Bibi Ratih dengan tendangan keras. "Bangun! Hari ini kamu harus pergi dari sini," katanya dingin. Sari mencoba protes, tetapi Bibi Ratih hanya menyeretnya keluar rumah tanpa ampun. Ia disuruh masuk ke dalam mobil tua milik Pak Joko, yang kemudian membawanya ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Di tengah hutan yang gelap dan dingin, Sari ditinggalkan begitu saja. Tubuhnya masih lemah akibat hukuman kemarin, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya menangis. Ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, rumahnya, dan sekarang, harapannya. Namun, meskipun dalam kondisi putus asa, Sari tidak menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Hidupnya mungkin penuh penderitaan,
Tetapi ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Di tengah kegelapan hutan, ia mulai mencari cara untuk bertahan hidup, meskipun ia tidak tahu bahwa petualangan yang lebih besar menunggunya di depan. Sari terduduk lemas di tanah yang dingin dan basah. Tubuhnya masih lemah akibat pukulan Pak Joko semalam, dan rasa lapar serta haus mulai menggerogoti perutnya. Ia menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca, mencoba memahami situasi mengerikan yang sedang ia hadapi. Suara mesin mobil yang membawanya ke tempat ini sudah hilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Hutan itu begitu gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari bulan yang sesekali tertutup awan. Angin malam berhembus dingin, menusuk kulitnya yang hanya dilindungi oleh baju tipis yang ia kenakan. Sari merapatkan tubuhnya, berusaha melawan dingin yang membuatnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan akan masa depan, atau bahkan apakah ia akan memiliki masa depan sama sekali. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan hidup. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari pertama di hutan adalah ujian berat bagi Sari. Saat fajar mulai menyingsing, ia mencoba berdiri meskipun tubuhnya masih lemah. Perutnya kosong, dan ia harus mencari makanan atau air jika ingin bertahan. Langkah pertamanya adalah mengikuti suara air yang samar-samar terdengar di kejauhan. Setelah berjalan beberapa saat dengan susah payah, ia menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir tenang di antara pepohonan. Sari langsung menjatuhkan diri di tepi sungai dan meminum air sepuasnya. Air dingin itu memberikan sedikit kelegaan bagi tubuhnya yang lelah. Namun, setelah hausnya terobati, ia menyadari bahwa ia masih belum memiliki makanan. Di sekitarnya, hanya ada dedaunan dan pepohonan tinggi yang menjulang. Tidak ada tanda-tanda buah atau makanan lain yang bisa ia konsumsi. Ia mencoba mencari sesuatu yang bisa dimakan, namun hasilnya nihil. Rasa lapar mulai menggigit lebih kuat, membuat langkahnya semakin berat. Selain kelaparan, Sari juga harus menghadapi bahaya dari alam sekitarnya. Suara-suara aneh dari binatang liar mulai terdengar di kegelapan hutan. Ada raungan jauh yang membuat bulu kuduknya merinding, dan sesekali ia mendengar suara ranting patah yang menandakan ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia mencoba mencari tempat berlindung, dan akhirnya menemukan sebuah batang pohon besar yang tumbang. Di bawah pohon itu, ia berbaring dengan harapan bisa mendapatkan sedikit perlindungan dari dinginnya malam. Namun, tidur tidak datang dengan mudah. Setiap kali ia mendengar suara aneh, ia terbangun dengan panik. Matanya terbuka lebar, mencoba menembus kegelapan untuk melihat apakah ada sesuatu yang mendekat. Ia tidak tahu apakah itu hanya angin atau seekor binatang liar yang siap menyerangnya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk, dan ia hanya bisa berdoa agar pagi segera tiba. Ketika pagi akhirnya tiba, Sari bangkit dengan tubuh yang lebih lemah dari sebelumnya. Ia mencoba mencari makanan lagi, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada buah, tidak ada ikan di sungai, hanya dedaunan yang tidak ia ketahui apakah bisa dimakan atau tidak. Rasa putus asa mulai menguasai pikirannya. Ia merasa seperti seekor hewan yang terperangkap, tanpa harapan untuk melarikan diri. Di tengah keputusasaannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia duduk di tepi sungai, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berdiri, ia melihat sesosok besar meluncur di antara semak-semak. Awalnya, ia berpikir itu adalah seekor harimau atau binatang buas lainnya, dan ia langsung berdiri dengan panik. Namun, ketika sosok itu muncul dari balik semak-semak, ia menyadari bahwa itu adalah seekor ular kobra besar. Sari membeku di tempatnya. Ia tahu bahwa ular kobra adalah salah satu ular paling berbahaya di dunia. Insting pertamanya adalah lari, namun kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Namun, anehnya, ular kobra itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia hanya diam di sana, memandang Sari dengan mata yang tampak bijaksana. Sari mencoba bernapas perlahan, berharap ular itu tidak akan menyerangnya. Beberapa saat kemudian, ular kobra itu mulai bergerak mendekatinya. Sari menutup matanya erat-erat, berpikir bahwa ini adalah akhir hidupnya. Namun, alih-alih menyerang, ular itu hanya melingkar di dekatnya, seolah-olah ingin memberikan perlindungan. Sari membuka matanya perlahan dan menatap ular itu dengan campuran rasa takut dan heran. Ia tidak mengerti mengapa ular kobra ini tidak menyerangnya seperti yang biasa dilakukan ular lainnya. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasa bahwa ular kobra itu tidak berbahaya. Bahkan, ia merasa ada semacam ikatan aneh antara dirinya dan ular itu. Ia mulai berbicara pelan-pelan, meskipun ia tahu ular itu tidak akan mengerti. "Aku tahu kamu mungkin tidak bisa mendengarku,
Tapi terima kasih sudah tidak menyerangku, katanya dengan suara bergetar. Ular kobra itu tidak bergerak, hanya diam di tempatnya. Sari merasa sedikit lega, meskipun ia masih waspada. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di dekat ular itu, berharap bahwa keberadaannya akan melindunginya dari binatang buas lainnya. Selama beberapa jam, mereka hanya duduk diam di tepi sungai, saling berbagi ruang tanpa ada konflik. Malam kedua di hutan tidak seburuk yang ia bayangkan. Ular kobra itu tetap berada di dekatnya, seolah-olah menjaga agar tidak ada binatang lain yang mendekat. Sari merasa sedikit aman, meskipun ia tahu bahwa ia masih berada di tengah hutan yang keras dan penuh bahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Namun kehadiran ular kobra itu memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan. Meskipun demikian, Sari sadar bahwa ia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada ular kobra itu. Ia harus tetap mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia ditinggalkan di hutan, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mungkin bisa membantunya melewati semua ini. Sari masih merasa canggung dengan keberadaan ular kobra besar itu. Meskipun ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, naluri manusianya tetap membuatnya waspada. Ia tahu bahwa ular kobra adalah makhluk berbisa yang bisa membunuh dalam sekejap. Namun, setelah malam kedua di hutan, ia mulai menyadari bahwa ular itu tidak berniat menyakitinya. Bahkan, ketika seekor kawanan monyet liar mendekat dan mengancamnya, ular kobra itu langsung melingkar di dekat Sari, siap untuk melindunginya. Awalnya, Sari hanya diam terpaku, takut jika konfrontasi akan terjadi. Tapi ternyata, monyet-monyet itu mundur begitu saja setelah melihat kehadiran ular kobra. Sari tidak bisa menahan rasa herannya. "Kenapa kamu melindungiku?" gumamnya pelan, meski ia tahu ular itu tidak akan menjawab. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata ular itu, seolah-olah ia memahami penderitaan Sari dan ingin membantunya. Sejak saat itu, Sari mulai merasa sedikit lebih aman. Ular kobra itu selalu berada di dekatnya, baik saat ia mencoba tidur maupun saat ia mencari makanan. Meskipun demikian, tantangan hidup di hutan tidak serta-merta hilang. Sari masih harus berjuang melawan kelaparan, dingin, dan kondisi alam yang keras. Namun, ada satu hal aneh yang mulai ia perhatikan. Ular kobra itu seringkali membawa makanan kecil seperti burung mati atau telur dari sarang-sarang yang tersebar di hutan. Pertama kali ia melihat ular itu membawa seekor burung kecil yang sudah mati, Sari merasa jijik. Ia tidak tahu apakah ia harus menerima makanan itu atau tidak. Tapi rasa lapar yang terus menggerogoti tubuhnya akhirnya membuatnya mengambil risiko. Dengan hati-hati, ia mengambil burung itu dan membersihkannya di sungai. Setelah memastikan tidak ada bagian yang beracun, ia mencoba memakannya mentah-mentah. Rasanya pahit dan sulit ditelan, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Setiap hari, ular kobra itu terus membawakan makanan. Kadang-kadang ia membawa telur, kadang-kadang burung kecil, bahkan sesekali tikus hutan yang sudah mati. Sari tidak pernah tahu bagaimana ular itu bisa menemukan makanan-makanan itu, tapi ia bersyukur atas bantuannya. Lambat laun, ia mulai mempercayai ular kobra itu sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa takut atau canggung. Sebaliknya, ia merasa bahwa ular itu adalah satu-satunya teman yang ia miliki di dunia ini. Namun, kehidupan di hutan tetaplah sulit. Selain kelaparan, Sari juga harus menghadapi tantangan lain seperti badai hujan. Pada suatu sore, langit tiba-tiba menjadi gelap dan awan tebal mulai berkumpul di atas hutan. Angin dingin bertiup kencang, dan tak lama kemudian hujan deras mulai turun. Sari panik. Ia tidak memiliki tempat berlindung yang layak, dan tubuhnya yang lemah tidak bisa menahan dingin yang menusuk tulang. Ular kobra itu tampaknya menyadari kepanikan Sari. Ia mulai merayap menjauh, seolah-olah memberi isyarat agar Sari mengikutinya. Dengan ragu-ragu, Sari mengikuti ular itu melewati semak-semak basah dan tanah berlumpur. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Gua itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk melindungi Sari dari hujan deras. Sari masuk ke dalam gua dengan rasa syukur. Di dalam gua, ia menemukan beberapa daun kering yang bisa digunakan sebagai alas tidur sementara. Ular kobra itu melingkar di sudut gua, menjaga agar tetap hangat. Sari duduk di dekatnya, merasa sedikit lega meskipun tubuhnya masih basah kuyup. Hujan terus mengguyur selama berjam-jam, dan suara petir menggelegar di kejauhan. Namun, di dalam gua itu, Sari merasa sedikit lebih aman dibandingkan di luar. Setelah hujan reda, Sari keluar dari gua untuk melihat kondisi sekitar. Semua tanah di hutan basah dan becek,
dan udara terasa dingin meskipun matahari mulai muncul di balik awan. Ia mencoba mencari makanan lagi, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada buah-buahan atau ikan yang bisa ia temukan. Untungnya, ular kobra itu kembali membawakan makanan untuknya. Kali ini 2 butir telur yang masih utuh. Sari mulai belajar untuk menerima keadaan. Ia tahu bahwa hidup di hutan tidak akan mudah, tapi ia juga menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ular kobra itu telah menjadi sahabatnya, satu-satunya makhluk yang mau melindungi dan membantunya. Mereka tidak berbicara, tidak saling menyentuh, tapi ada ikatan kuat yang tumbuh di antara mereka. Sari mulai merasa bahwa ular itu adalah bagian dari hidupnya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, tantangan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, Sari mulai merasakan sakit di perutnya. Ia tidak tahu apakah ini karena makanan yang ia konsumsi tidak bersih, atau karena kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Ia mencoba bertahan, tapi rasa sakit itu semakin parah. Ular kobra itu tampaknya menyadari bahwa Sari sedang kesakitan. Ia mulai menjelajahi hutan lebih jauh dari biasanya, dan beberapa jam kemudian, ia kembali membawa daun-daun hijau yang tidak dikenal oleh Sari. Sari tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan daun-daun itu. Namun, ia memutuskan untuk mencobanya. Ia mengunyah daun itu perlahan-lahan, meskipun rasanya pahit dan tidak enak. Anehnya, beberapa jam kemudian, rasa sakit di perutnya mulai berkurang. Ia tidak tahu apakah ini kebetulan atau karena daun itu benar-benar obat, tapi ia merasa bersyukur. Ular kobra itu kembali melingkar di dekatnya, seolah-olah ingin memastikan bahwa Sari baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Sari dan ular kobra itu semakin erat. Meskipun situasi tetap sulit, Sari merasa bahwa ia memiliki teman yang bisa diandalkan. Ular kobra itu tidak hanya melindunginya dari binatang buas, tapi juga membantunya menemukan makanan dan bahkan obat-obatan alami. Sari tidak tahu mengapa ular itu begitu baik padanya, tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah ia bisa bertahan hidup, dan ia memiliki seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu yang bisa ia percayai. Meskipun demikian, Sari sadar bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada ular kobra itu. Ia harus belajar untuk lebih mandiri jika ingin bertahan lebih lama di hutan. Namun, untuk saat ini, ia merasa cukup puas dengan apa yang ia miliki. Persahabatan yang tak terduga ini telah memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan hutan. Hari-hari di hutan mulai terasa lebih tenang bagi Sari setelah ia menemukan persahabatan yang tak terduga dengan ular kobra. Meskipun kehidupan di hutan tetap keras, kehadiran ular itu memberikan sedikit kenyamanan dan rasa aman. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Sari sedang duduk di tepi sungai mencuci wajahnya, ia mendengar suara-suara asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara langkah-langkah berat, tawa pria kasar, dan sesekali bunyi senapan yang dibersihkan. Sari langsung merasakan firasat buruk. Ia melihat ke arah semak-semak tempat ular kobra biasanya bersembunyi. Ular itu juga tampak waspada. Tubuhnya melingkar erat, siap untuk bertindak jika ada bahaya. Sari tahu bahwa mereka harus segera bersembunyi. Tanpa ragu, ia mengikuti isyarat ular kobra yang mulai menjauh dari sungai menuju area hutan yang lebih dalam. Kelompok pemburu itu ternyata adalah sekelompok pria dewasa yang datang dengan tujuan memburu hewan langka di hutan tersebut. Mereka membawa senapan, jerat, dan pisau besar. Salah satu dari mereka bahkan membawa sebuah kotak kayu besar yang sepertinya digunakan untuk menyimpan hewan hasil buruan. Dari percakapan mereka, Sari mendengar bahwa mereka sedang mencari ular kobra besar yang konon hidup di hutan ini. Katanya ular itu bisa dijual mahal ke kolektor, kata salah satu pemburu dengan nada serakah. Sari merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ular kobra yang selama ini melindunginya adalah target utama kelompok ini. Jika mereka menemukan ular itu, bukan hanya kehilangan satu-satunya temannya, tapi mungkin juga keselamatannya sendiri akan terancam. Ia harus berusaha keras untuk melindungi ular kobra itu, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Seiring waktu, Sari dan ular kobra terus berpindah tempat untuk menghindari jejak pemburu. Namun, pemburu-pemburu itu sangat terampil. Mereka meninggalkan tanda-tanda keberadaan mereka di mana-mana. Jerat yang dipasang di semak-semak, bekas api unggun, bahkan jejak sepatu bot mereka yang mudah dikenali di tanah basah. Sari tahu bahwa mereka semakin dekat. Pada hari ketiga, situasi menjadi semakin genting. Salah satu pemburu menemukan gua kecil tempat Sari dan ular kobra biasa berlindung dari hujan. Untungnya, mereka tidak berada di sana saat itu, tapi pemburu itu meninggalkan tanda di dekat gua, sebuah potongan kain merah yang diikatkan pada ranting pohon.
Ini adalah tanda bagi anggota kelompok lain bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang penting. Sari dan ular kobra terus bersembunyi di balik pepohonan tebal, berusaha tidak meninggalkan jejak apapun. Namun, nasib buruk akhirnya menimpa mereka. Saat Sari sedang berjongkok di balik semak-semak untuk mengambil air dari sebuah genangan kecil, salah satu pemburu melihat gerakan di balik dedaunan. "Hei, di sana!" teriaknya sambil mengangkat senapang. Sari panik. Ia mencoba berlari, tapi kakinya tersandung akar pohon, membuatnya terjatuh. Pemburu itu langsung mendekat dengan langkah cepat. Sari merasa seperti dunia runtuh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Namun, tiba-tiba, ular kobra yang selama ini melingkar di dekatnya melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya yang besar dan berkilauan tampak begitu menakutkan bagi pemburu itu. Pemburu itu mundur beberapa langkah, terkejut melihat ukuran ular kobra yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia mencoba mengangkat senapang, tapi sebelum ia sempat menembak, ular kobra itu meluncur ke arahnya dengan gerakan yang sangat gesit. Pemburu itu terjatuh ke tanah, berteriak ketakutan. Ia mencoba meraih pisau di pinggangnya, namun ular kobra sudah berada di atasnya, melingkarkan tubuhnya erat-erat di sekitar leher pria itu. Sari hanya bisa melihat dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah ular kobra itu akan membunuh pemburu itu atau tidak. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, ular kobra melepaskan cengkeramannya dan kembali ke arah Sari. Pemburu itu terkapar di tanah, gemetar ketakutan, dan tidak berani mengejar mereka lagi. Namun, insiden itu tidak berakhir tanpa korban. Saat Sari mencoba bangkit dari tempat ia terjatuh, ia menyadari bahwa kakinya terluka karena tergores akar pohon yang tajam. Luka itu cukup dalam, dan darah mulai mengalir pelan-pelan. Rasa sakit membuatnya sulit berjalan, tapi ia tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Pemburu-pemburu lain mungkin akan datang jika mendengar teriakan rekannya. Ular kobra tampaknya menyadari kondisi Sari. Ia mulai merayap menjauh, seolah-olah memberi isyarat agar Sari mengikutinya. Dengan susah payah, Sari berdiri dan mengikuti ular itu meskipun setiap langkah terasa seperti menusuk tulang. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah area yang lebih tersembunyi. Sebuah lubang besar di bawah akar pohon tua yang cukup untuk menampung tubuh Sari. Di sana, Sari duduk dengan napas tersengal-sengal. Luka di kakinya semakin terasa perih, dan ia mulai merasa pusing karena kehilangan darah. Ular kobra itu melingkar di dekatnya, seolah-olah ingin memastikan bahwa Sari baik-baik saja. Sari merasa lega, meskipun tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ia berhutang nyawa kepada ular kobra itu. Tanpa perlindungannya, mungkin ia sudah ditangkap oleh pemburu-pemburu itu. Beberapa jam kemudian, saat malam mulai turun, Sari merasa tubuhnya semakin dingin. Luka di kakinya mulai membengkak, dan ia khawatir bahwa infeksi akan segera datang. Ular kobra itu tampaknya menyadari bahwa Sari membutuhkan bantuan. Ia mulai merayap menjauh lagi, kali ini lebih lama dari biasanya. Sari hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap bahwa ular itu akan kembali. Setelah beberapa jam, ular kobra itu akhirnya kembali membawa daun-daun hijau yang sama seperti yang pernah ia bawa sebelumnya. Sari tidak yakin apakah daun itu benar-benar obat, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, ia mengunyah daun itu dan menempelkannya pada lukanya. Anehnya, rasa perih mulai berkurang, dan pembengkakan di kakinya sedikit mereda. Meskipun demikian, Sari tahu bahwa ia masih dalam bahaya. Pemburu-pemburu itu mungkin masih berada di sekitar hutan, dan luka di kakinya membuatnya sulit untuk bergerak cepat. Namun, ia merasa sedikit lebih kuat karena kehadiran ular kobra itu. Persahabatan mereka semakin erat, dan Sari tahu bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Malam itu, Sari tidur dengan tubuh yang lemah namun hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa hidupnya masih penuh tantangan, tapi ia juga tahu bahwa ia memiliki teman yang akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Luka di kaki Sari semakin parah. Pembengkakan yang awalnya hanya terasa ringan kini menjalar hingga ke betisnya, dan kulit di sekitar luka mulai berubah warna menjadi kehitaman. Rasa sakit yang menyengat membuatnya sulit bergerak. Bahkan untuk sekadar duduk tegak pun ia harus menahan napas. Tubuhnya semakin lemah, dan demam tinggi mulai mengguncang tubuhnya. Ia merasa seperti sedang berada di ambang batas antara hidup dan mati. Ular kobra, yang selama ini setia mendampinginya, tampak gelisah melihat kondisi Sari. Ia seringkali melingkar di dekatnya, seolah-olah mencoba memberikan kehangatan atau perlindungan tambahan. Namun, Sari tahu bahwa ia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada ular itu. Ia harus bertahan dengan caranya sendiri jika ingin tetap hidup.
Masalahnya adalah, ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Obat dari daun yang dibawa ular kobra beberapa hari lalu sudah habis, dan lukanya justru semakin memburuk. Pada pagi hari ketiga setelah insiden dengan pemburu, Sari terbangun dengan tubuh yang lebih lemah dari sebelumnya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya langsung terasa lemas, membuatnya jatuh kembali ke tanah. Ia mulai merasa putus asa. "Apa aku akan mati di sini?" gumamnya pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa begitu sendirian di dunia ini, tanpa ada siapapun yang bisa membantunya. Namun, tepat saat pikiran-pikiran negatif mulai menguasai benaknya, ular kobra itu mulai bergerak menjauh. Kali ini, gerakannya lebih cepat dan pasti, seolah-olah ia memiliki tujuan yang jelas. Sari mencoba memanggilnya, tapi suaranya terlalu lemah untuk didengar. Dengan rasa cemas, ia hanya bisa menatap punggung ular itu yang semakin menjauh di antara pepohonan. Beberapa jam kemudian, ular kobra itu kembali. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Di mulutnya, ia membawa ranting kecil yang dipenuhi oleh bunga-bunga ungu kecil yang indah. Ular itu meletakkan ranting itu di dekat Sari, lalu mulai merayap menjauh lagi. Sari tidak tahu apa maksud dari tindakan ular itu, tapi ia mencoba memeriksa bunga-bunga tersebut. Ada sesuatu yang aneh tentang aroma bunga itu. Segar, manis, namun juga sedikit pedas. Dengan rasa penasaran, Sari mencoba mengambil salah satu bunga dan mengunyahnya perlahan-lahan. Rasanya pahit, tapi ada sensasi hangat yang menjalar di tenggorokannya setelah ia menelannya. Ia tidak yakin apakah ini akan membantu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Setelah mengunyah beberapa bunga, ia memutuskan untuk menempelkan sisa bunga itu langsung ke lukanya. Anehnya, rasa panas yang menyengat di kakinya mulai berkurang, dan pembengkakan tampaknya sedikit mereda. Namun, meskipun ada perbaikan kecil, Sari tahu bahwa ia masih membutuhkan tempat yang lebih aman untuk istirahat dan pulih. Hutan terbuka bukanlah tempat yang ideal untuk pemulihan, terutama karena ancaman pemburu masih mengintai di mana-mana. Saat itulah, ular kobra kembali muncul. Kali ini, ia mulai merayap menjauh dengan lambat, seolah-olah memberi isyarat agar Sari mengikutinya. Dengan susah payah, Sari mencoba bangkit dan mengikuti ular itu. Setiap langkah terasa seperti menusuk tulang, tapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya jika ingin bertahan hidup. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, yang terasa seperti berjam-jam bagi Sari, mereka akhirnya sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tebing curam. Gua itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung tubuh Sari dan melindunginya dari angin dingin serta hujan. Di dalam gua, Sari menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tanaman-tanaman liar yang tumbuh subur di sudut-sudut gua. Beberapa di antaranya tampak mirip dengan bunga ungu yang dibawa ular kobra sebelumnya. Ada juga tanaman lain dengan daun hijau tebal yang tampak seperti obat alami. Sari tidak tahu apakah tanaman-tanaman itu benar-benar bisa membantu menyembuhkan lukanya, tapi ia memutuskan untuk mencobanya. Selama beberapa hari berikutnya, Sari tinggal di gua itu, bergantung sepenuhnya pada tanaman-tanaman liar untuk bertahan hidup. Ia mengunyah daun-daun hijau tebal dan menempelkannya pada lukanya, sementara bunga-bunga ungu ia gunakan sebagai penghilang rasa sakit. Meskipun proses penyembuhan sangat lambat, ia mulai merasakan perubahan positif. Luka di kakinya mulai mengering, dan pembengkakan perlahan-lahan hilang. Demamnya juga mulai turun, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Namun, meskipun kondisinya mulai membaik, Sari merasa semakin sendirian. Ia tidak tahu apakah ada orang lain di luar sana yang peduli padanya. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah keluar dari hutan ini dan kembali ke kehidupan normal. Pikiran-pikiran itu seringkali membuatnya merasa kosong dan putus asa. Setiap malam, ia berbaring di atas daun-daun kering yang ia kumpulkan, menatap langit-langit gua yang gelap, dan berdoa agar ada harapan baru dalam hidupnya. Ular kobra tetap setia menemaninya. Ia seringkali melingkar di dekat pintu gua, menjaga agar tidak ada binatang liar atau pemburu yang mendekat. Kadang-kadang, ia membawakan makanan kecil seperti burung atau telur, meskipun frekuensinya lebih jarang daripada sebelumnya. Sari merasa bersyukur atas kehadiran ular itu, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus bergantung padanya. Ia harus belajar untuk lebih mandiri jika ingin bertahan hidup. Di tengah kesendirian dan penderitaannya, Sari mulai merenung tentang arti kehidupan. Ia ingat masa kecilnya yang bahagia bersama orang tuanya, sebelum semua tragedi ini terjadi. Ia juga ingat bagaimana pamannya dan bibinya memperlakukannya dengan buruk, meninggalkannya di hutan tanpa ampun. Semua kenangan itu membuatnya merasa marah, sedih, dan kecewa. Namun, di balik semua itu, ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menguji dirinya.
Apa aku akan selalu seperti ini? Sendirian, terluka, dan tak punya harapan? Tanyanya dalam hati. Tapi kemudian, ia menggelengkan kepala. Tidak, aku harus bertahan. Aku harus kuat. Sari tahu bahwa hidupnya masih penuh tantangan, dan mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal. Namun, ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan segala rintangan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk terus bertahan, apapun yang terjadi. Malam itu, Sari tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Meskipun penderitaan masih mendominasi hari-harinya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ular kobra yang setia menemaninya adalah bukti bahwa di dunia ini, masih ada makhluk yang peduli padanya. Dan meskipun harapan masih samar-samar, ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cahaya di ujung terowongan. Hari-hari di gua tersembunyi mulai terasa lebih tenang bagi Sari. Luka di kakinya perlahan membaik berkat tanaman obat yang ia temukan. Meskipun tubuhnya masih lemah dan pikirannya seringkali dipenuhi oleh rasa kesendirian, ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan hidup. Namun kadang-kadang ia merasa seperti tidak ada jalan keluar dari hutan ini. Namun, suatu pagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat itu, Sari sedang duduk di depan gua, mencoba menikmati sinar matahari yang hangat setelah beberapa hari hujan terus-menerus. Ular kobra melingkar di sampingnya, menjaga agar mereka tetap aman dari ancaman luar. Tiba-tiba, Sari mendengar suara langkah kaki yang tidak biasa. Suara itu berbeda dari langkah-langkah pemburu yang kasar dan bising. Langkah ini lebih ringan, namun penuh kehati-hatian, seolah-olah orang itu sedang mencari sesuatu. Sari langsung waspada. Ia tidak tahu siapa yang datang, tapi naluri pertamanya adalah bersembunyi. Namun, sebelum ia sempat masuk kembali ke dalam gua, seorang pemuda muncul dari balik semak-semak. Pemuda itu tampak lelah, pakaiannya kotor dan robek, serta wajahnya dipenuhi oleh keringat dan debu. Di tangannya, ia membawa sebuah tas besar yang tampak berat. Ketika matanya bertemu dengan Sari, ia tampak terkejut. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada hati-hati, meskipun ada rasa penasaran di suaranya. "Apa kamu tersesat di sini?" Sari hanya diam, tidak yakin apakah ia bisa mempercayai orang asing ini. Matanya beralih ke ular kobra yang melingkar di dekatnya. Ular itu juga tampak waspada. Tubuhnya tegang siap untuk bertindak jika ada bahaya. Pemuda itu melihat ular kobra dan langsung mundur selangkah. Wajahnya penuh ketakutan. "Tenang, dia tidak akan menyakitimu," kata Sari pelan, mencoba menenangkan pemuda itu. "Dia sahabatku." Pemuda itu tampak ragu, tapi ia tidak lari. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Raka, seorang petualang muda yang tersesat di hutan saat mencoba mengeksplorasi daerah tersebut. Ia mengaku sudah berhari-hari berada di hutan, kelelahan, dan kehabisan makanan. "Aku tidak tahu kalau ada orang lain di sini," katanya, suaranya penuh rasa lega. "Aku pikir aku sendirian." Sari tidak langsung percaya pada Raka. Ia tahu bahwa manusia bisa sangat sulit dipercaya, terutama setelah apa yang ia alami bersama pamannya dan bibinya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata Raka yang membuatnya merasa bahwa pemuda itu tidak berniat buruk. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk memberikan kepercayaan kecil padanya. Raka duduk di dekat gua, menjaga jarak dari ular kobra yang masih melingkar dengan waspada. Ia mulai menceritakan bagaimana ia tersesat di hutan dan bagaimana ia mencoba bertahan hidup selama beberapa hari terakhir. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, dan perlahan-lahan ia mulai merasa bahwa Raka bukanlah ancaman. Bahkan, ia merasa ada harapan baru dalam dirinya. Mungkin Raka bisa membantunya keluar dari hutan ini. Namun, tantangan belum berakhir. Ketika Raka mengetahui bahwa Sari telah tinggal di hutan selama berminggu-minggu dan melihat kondisi fisiknya yang lemah, ia langsung menyadari bahwa gadis kecil ini membutuhkan bantuan medis segera. "Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi," katanya dengan nada tegas. "Aku akan membawamu keluar dari hutan ini." Sari ragu. Ia tidak tahu apakah ia bisa meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumahnya, meskipun penuh penderitaan. Apalagi, ia tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang di luar hutan terhadap ular kobra yang selama ini melindunginya. "Tapi bagaimana dengan dia?" tanyanya, menunjuk pada ular kobra. Raka tampak bingung. "Maksudmu ular itu? Kamu tidak bisa membawanya?" "Sari, orang-orang akan takut." Sari menggeleng keras. "Tidak, dia sahabatku. Dia melindungiku selama ini. Aku tidak akan meninggalkannya." Melihat tekad Sari,
Raka akhirnya mengalah. Ia memutuskan untuk membantu Sari membawa ular kobra itu keluar dari hutan, meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi tantangan besar. "Baiklah," katanya, "tapi kita harus berhati-hati. Orang-orang mungkin tidak akan menerima keberadaannya dengan mudah." Perjalanan keluar dari hutan tidaklah mudah. Sari masih lemah, dan setiap langkah terasa berat bagi tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih. Ular kobra tetap setia melingkar di dekatnya, menjaga agar mereka tetap aman dari binatang liar atau bahaya lainnya. Raka membantu Sari berjalan, menopang tubuhnya yang rapuh dengan sabar. Meskipun perjalanan itu panjang dan melelahkan, mereka akhirnya berhasil mencapai tepi hutan. Di luar hutan, mereka menemukan sebuah desa kecil yang damai. Warga desa awalnya terkejut melihat kedatangan mereka, terutama ketika mereka melihat ular kobra besar yang melingkar di dekat Sari. Beberapa orang langsung mundur dengan ketakutan. Bahkan ada yang berteriak meminta bantuan. Namun, Sari tidak gentar. Ia maju selangkah, berdiri di depan ular kobra dengan tegas. "Dia tidak akan menyakiti siapapun," kata Sari dengan suara lantang, meskipun tubuhnya gemetar karena lelah. "Dia sahabatku. Dia melindungiku selama ini di hutan." Awalnya, warga desa tidak percaya. Mereka menganggap ular kobra itu berbahaya dan meminta Raka untuk membawa Sari ke rumah sakit tanpa membawa ular itu. Namun, Raka membela Sari. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Sari di gua bersama ular kobra, dan bagaimana ular itu telah melindungi gadis kecil itu dari bahaya. "Jika bukan karena ular ini, Sari mungkin sudah tidak ada di sini," katanya dengan tegas. Setelah mendengar penjelasan Raka, warga desa mulai mereda. Meskipun mereka masih takut, mereka memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada Sari dan ular kobra itu. Seorang tetua desa bahkan mengusulkan agar ular kobra ditempatkan di area terpisah yang aman, jauh dari pemukiman warga, namun tetap dekat dengan Sari. "Kami tidak ingin ada konflik," katanya bijaksana. Sari merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah kompromi terbaik yang bisa ia dapatkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap menjaga ular kobra itu, meskipun mereka tidak bisa tinggal bersama seperti sebelumnya. Raka membawa Sari ke rumah sakit desa untuk mendapatkan perawatan medis. Dokter yang memeriksa Sari mengatakan bahwa lukanya sudah mulai sembuh. Namun ia masih membutuhkan istirahat dan nutrisi yang cukup untuk pulih sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Sari tinggal di rumah salah satu keluarga di desa yang baik hati. Mereka memberinya makanan, pakaian yang layak, dan tempat tidur yang nyaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasakan kehangatan keluarga yang sebenarnya. Ia juga mulai belajar tentang kehidupan di luar hutan, tentang bagaimana orang-orang saling membantu dan peduli satu sama lain. Namun, meskipun ia merasa lebih bahagia, Sari tidak pernah melupakan ular kobra itu. Setiap hari, ia mengunjungi area terpisah di mana ular itu tinggal. Ia membawa makanan dan berbicara dengannya. Meskipun ia tahu bahwa ular itu tidak akan menjawab, persahabatan mereka tetap kuat, meskipun keadaan telah berubah. Malam itu, Sari duduk di dekat api unggun bersama Raka dan keluarga yang menampungnya. Ia merasa seperti ada cahaya baru dalam hidupnya. Cahaya yang ia pikir tidak akan pernah ia temukan lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Ada orang-orang yang peduli padanya, dan ada sahabat setia yang selalu melindunginya, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Hari-hari di desa kecil itu perlahan-lahan membawa Sari ke dalam kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa minggu tinggal bersama keluarga Raka, tubuhnya mulai pulih sepenuhnya dari luka fisik dan trauma emosional yang ia alami selama bertahun-tahun. Keluarga Raka adalah orang-orang yang penuh kasih sayang dan sabar. Mereka tidak hanya memberikan Sari tempat tinggal yang layak, tetapi juga memperlakukannya seperti anggota keluarga sendiri. Ibu Raka seringkali mengajak Sari berbicara tentang masa lalunya, meskipun Sari jarang menceritakan semuanya. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang masih sulit untuk diungkapkan, namun kehangatan keluarga ini membuatnya merasa aman. Sari mulai belajar membaca dan menulis, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan ketika tinggal bersama pamannya dan bibinya. Raka menjadi guru pertamanya. Ia sabar mengajarkan Sari huruf-huruf dasar, angka-angka, dan cara menulis kalimat sederhana. Awalnya, Sari merasa kesulitan karena ia tidak pernah belajar apapun sebelumnya. Namun, tekadnya untuk memperbaiki hidup membuatnya terus berusaha. Setiap malam, setelah selesai membantu pekerjaan rumah tangga, ia duduk di depan meja kecil dengan lampu minyak, berlatih menulis huruf demi huruf hingga matanya lelah. Keluarga Raka juga mengenalkan Sari pada dunia baru, dunia di mana orang saling membantu dan peduli satu sama lain.
Ia melihat bagaimana warga desa bekerja sama untuk membangun rumah bagi keluarga yang membutuhkan, atau bagaimana mereka saling berbagi makanan saat panen melimpah. Ini adalah sesuatu yang sangat asing bagi Sari, yang selama ini hanya mengenal kebencian dan pengabaian dari keluarga pamannya. Melihat semua ini, Sari mulai menyadari bahwa dunia tidak selalu buruk seperti yang ia alami. Ada cahaya di balik kegelapan, dan ia bertekad untuk menjadi bagian dari cahaya itu. Namun, meskipun kehidupannya kini jauh lebih damai, Sari tidak pernah melupakan masa lalunya. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya di cermin, ia ingat bagaimana ia dulu disiksa oleh pamannya dan bibinya, bagaimana ia ditinggalkan di hutan tanpa ampun, dan bagaimana ia harus bertahan hidup dengan bantuan seekor ular kobra. Kenangan-kenangan itu masih meninggalkan bekas mendalam di hatinya, tapi ia tidak membiarkan kenangan itu menghancurkannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menggunakan pengalaman pahitnya sebagai kekuatan untuk membantu orang lain. Setiap hari, Sari mengunjungi area terpisah di pinggir desa tempat ular kobra tinggal. Ular itu tetap setia menjaga jarak agar tidak menakuti warga desa. Namun ia seringkali datang untuk melihat Sari. Persahabatan mereka tetap kuat, meskipun keadaan telah berubah. Sari seringkali berbicara kepada ular itu, menceritakan tentang kehidupannya yang baru dan betapa bersyukurnya ia atas perlindungan yang diberikan selama ini. Meskipun ular kobra tidak bisa menjawab, Sari tahu bahwa makhluk itu memahaminya. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," katanya suatu sore, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak akan melupakanmu." Seiring waktu, Sari mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa. Ia mendengar cerita tentang anak-anak lain yang mengalami nasib serupa dengannya. Anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya, disiksa, atau bahkan dijadikan pembantu tanpa upah. Hati Sari tersentuh mendengar kisah-kisah ini. Ia tahu persis bagaimana rasanya merasa sendirian dan tidak berdaya. Oleh karena itu, ia mulai mengunjungi anak-anak tersebut, memberikan dukungan moral dan membantu mereka belajar membaca serta menulis. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak akan merasa putus asa seperti yang ia rasakan dulu. Raka dan keluarganya sangat mendukung usaha Sari. Mereka membantunya mengumpulkan buku-buku bekas dan alat tulis untuk dibagikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Bahkan, warga desa lainnya mulai bergabung dalam inisiatif ini. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk mengajar anak-anak yang kurang beruntung, dan Sari menjadi salah satu pengajar utama. Meskipun ia masih belajar banyak hal, ia memiliki kemampuan untuk membuat anak-anak merasa nyaman dan termotivasi. "Jangan takut untuk bermimpi," katanya kepada mereka suatu hari. "Aku pernah berada di posisi kalian, tapi lihat aku sekarang. Kalian juga bisa melakukannya." Tidak hanya itu, Sari juga mulai berbicara kepada warga desa tentang pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak. Ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya, meskipun tidak secara rinci, untuk menunjukkan bahwa anak-anak yang terlantar atau disiksa membutuhkan bantuan, bukan hinaan atau pengabaian. Pesannya mulai menyebar, dan warga desa mulai lebih peduli terhadap anak-anak yang kurang beruntung. Beberapa keluarga bahkan mengadopsi anak-anak yatim piatu atau yang ditinggalkan oleh keluarganya, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Meskipun Sari kini memiliki kehidupan yang damai dan bahagia, ia tidak pernah melupakan ular kobra yang telah menyelamatkan hidupnya. Setiap bulan, ia mengunjungi tempat tinggal ular itu di pinggir desa, membawa makanan dan berbicara dengannya. Ular kobra tampaknya juga merindukan kehadiran Sari. Ia seringkali melingkar di dekatnya, seolah-olah ingin memastikan bahwa gadis kecil yang dulu ia lindungi di hutan itu baik-baik saja. Persahabatan mereka tetap erat, meskipun keadaan telah berubah. Hingga hari ini, Sari masih aktif dalam kegiatan sosial, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengalaman pahitnya di masa lalu bisa membawa begitu banyak kebaikan bagi orang lain. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi ia percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk melawan penderitaan dan membawa cahaya bagi orang lain. Bagi Sari, ular kobra bukan hanya sekadar sahabat, tapi juga simbol dari harapan dan keberanian yang terus membimbingnya dalam hidup. Malam itu, Sari duduk di depan api unggun bersama keluarga Raka dan warga desa lainnya. Ia menatap langit penuh bintang, merasa lega dan bersyukur. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak akan pernah hilang, tapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan dan tujuan hidup yang baru. Dengan senyum di wajahnya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas segalanya." Sekian, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di lain cerita. Dan jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe dan komen di kolom komentar.